Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah. Pengertian akad musyarakah. Musyarakah berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Adanya perbedaan mazhab juga menjadikan definisi musyarakah menjadi berbeda. Seperti menurut mazhab Hanafi, musyarakah adalah perjanjian antara dua orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan. Yang kedua, mazhab Syafi'i, musyarakah berarti adanya hak untuk bertindak secara hukum bagi dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, menurut ulama mazhab Maliki, musyarakah atau syirkah adalah penggabungan dalam kepemilikan harta dan wewenang. Berikutnya yaitu syarat-syarat musyarakah, diantaranya yang pertama, kesepakatan. Semua pihak sepakat untuk kerjasama. Yang kedua, ada modal yang disetorkan oleh semua pihak, jadi modal itu dijadikan menjadi satu. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Cara bagi hasil atau membagi keuntungan harus sudah disepakati di awal dan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, ada objek usaha. Objek usaha ini harus jelas dan dijalankan dengan yang sudah ditentukan. Berikutnya yaitu rukun-rukun musyarakah. Di antaranya ada al-aqidain atau para pihak yang berakad. Minimal ada dua pihak yang terlibat dalam akad musyarakah. Kedua belah pihak harus memiliki kepastian, memiliki kapasitas hukum untuk melakukan akad, yaitu berakal, sehat, dewasa, dan merdeka. Yang kedua ada al-ijab dan al-qabul, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan atau tawaran dari salah satu pihak untuk melakukan akad musyarakah, dan qabul adalah penerimaan dari pihak lain terhadap tawaran tersebut. Kedua pernyataan ini harus jelas, tegas, dan saling mengikat. Yang ketiga ada al-mal atau modal ya. Modal yang disetorkan oleh para pihak bisa berupa uang, barang, atau jasa yang dapat dinilai dengan uang. Modal ini harus berdasar untuk menjalankan usaha bersama. Berikutnya ada al-amal atau usaha. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha. Usaha yang dilakukan bisa berupa perdagangan, produksi, jasa, atau bentuk usaha lainnya yang halal. Berikutnya ada al-nisbah, yaitu nisbah keuntungan. Presentasi pembagian keuntungan antara pihak sudah ditentukan sejak awal akad. Nisbah ini harus jelas dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian ada macam-macam musyarakah. Musyarakah atau syirkah secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni syirkah al-amla dan syirkah al-uqud. Yang pertama, syirkah al-amla. Syirkah al-amla atau yang disebut juga syirkah milik adalah ibarat dua orang atau lebih memilikan sesuatu benda kepada orang lain tanpa adanya akad syirkah. Dapat kita pahami ya bahwa syirkah milik atau syirkah al-amla adalah suatu syirkah di mana dua orang atau lebih bersama-sama memilikan suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, ada dua orang diberi hibah sebuah rumah. Nah, rumah ini
dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa adanya akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Yang kedua ada syirkah al-uqud, bisa dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko. Adapun manfaat dari akad musyarakah. Manfaat dari akad musyarakah diantaranya yang pertama ada pihak bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua ada pihak bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Yang ketiga ada pengembalian pokok pembiayaan sesuai dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan memiliki selektif, akan lebih berhati-hati untuk mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Berikutnya ada implementasi akad musyarakah di perbankan syariah. Musyarakah dalam konteks perbankan syariah berarti perjanjian antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal saham mereka dalam suatu proyek. Terkait dengan modal, bank umumnya yang mengoperasikan uang sebagai modal, maka musyarakah yang diterapkan di perbankan adalah syirkah al-mal yang mencakup syirkah al-inan dan syirkah al-mufawadah. Namun prinsip dasar perbankan syariah tidak mengharuskan kesamaan dalam permodalan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa musyarakah yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah syirkah al-inan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang akad musyarakah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.